Jaboan Ape. Pak, gak terasa tahun 2021 akan berakhir. Mama lihat di media sosial, ada orang-orang yang memprediksi apa yang akan terjadi di tahun depan. Yang mereka katakan ada yang positif, ada juga yang negatif. Tapi apapun prediksi orang tentang hari esok, tidak ada seorang pun yang tahu kebenarannya, karena hari esok belum datang. Untuk semua orang, hari esok adalah misteri. Bener, Ma. Untuk semua orang, hari esok adalah misteri, tapi tidak untuk Tuhan. Manusia terikat oleh ruang dan waktu, tapi Tuhan tidak. Selama ada Tuhan, kita tidak perlu takut pada hari esok, karena kita percaya Tuhan akan menolong semua orang yang berseru kepadanya. Prediksi manusia tentang hari esok sering membangkitkan rasa takut dan gelisah. Tapi jika kita menaruh harapan pada Tuhan, kita akan bersemangat menyambut hari esok dan masa depan. Papa pernah membaca penelitian yang dilakukan orang pada 2 ekor tikus. Tikus yang pertama ditaruh dalam wadah yang berisi air dalam kondisi gelap gulita tanpa cahaya sama sekali. Tikus ini berenang sebentar, lalu dalam waktu 3 menit lebih, tikus pertama tenggelam dan mati. Tikus kedua ditaruh dalam wadah berisi air dalam kondisi gelap gulita, tapi diberi setitik sinar atau cahaya. Tikus kedua ini terus bergerak ke arah cahaya, berenang selama 36 jam sebelum kelelahan, tenggelam, dan mati. Tikus dengan setitik cahaya memiliki harapan yang membuatnya lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan lebih memiliki daya juang. Kita memiliki harapan dalam Tuhan. Walaupun keadaan sekarang terasa sulit untuk kebanyakan orang, kita harus mengarahkan pandangan kita pada Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kita dan sanggup menolong kita melalui setiap masa sulit dalam hidup kita. Jadi kita bisa menyambut hari esok dan masa depan dengan antusias. Penjelasan Papa membuat Mama ingat cerita tentang tradisi suatu suku di pedalaman. Suku ini memiliki tradisi untuk anak laki-laki yang mencapai usia pubertas dan ingin dianggap dewasa untuk mendapatkan hak-haknya sebagai orang dewasa, harus membuktikan kedewasaannya melalui suatu ujian. Suatu hari, anak kepala suku ingin mendapatkan statusnya sebagai orang dewasa. Pada hari yang telah disepakati, sebelum matahari terbit, anak kepala suku dan ayahnya pergi meninggalkan desa dan mendaki sebuah gunung tinggi. Menjelang sore hari, mereka sampai di puncak gunung. Setelah makan dan beristirahat, sebelum matahari terbenam, ayahnya yang adalah seorang kepala suku berkata pada anaknya bahwa ia akan meninggalkan anaknya seorang diri di puncak gunung. Anak yang mengikuti ujian kedewasaan harus dapat bertahan seorang diri di kegelapan malam dalam hutan lebat di puncak gunung hanya dengan sebuah belati dan air minum. Saat matahari terbit keesokan harinya, jika ia selamat dari terkaman binatang buas dan tetap hidup, ia dinyatakan lulus. Setelah mengucapkan salam perpisahan, ayahnya pergi meninggalkan anaknya seorang diri di puncak gunung. Anak ini mendengar suara langkah kaki ayahnya yang semakin jauh, lalu lenyap dalam kegelapan malam. Waktu ujian dimulai. Anak ini bersiaga dari serangan binatang buas. Melalui malam yang gelap sendirian di tengah hutan, bukan hal yang mudah untuk seorang anak yang baru beranjak dewasa. Suara lolongan serigala di kejauhan dan suara binatang yang bergerak di waktu malam membuatnya tegang dan berkeringat di tengah dinginnya malam. Tapi anak ini menguatkan hatinya, melawan rasa takut, terus bertahan hingga matahari terbit dan bertekad untuk lulus ujian kedewasaan. Akhirnya pagi tiba.
Matahari mulai terbit dan kegelapan perlahan lenyap. Anak kepala suku mulai dapat melihat sekelilingnya lebih jauh. Ketika menengok ke belakang, dia sangat terkejut melihat ayahnya berdiri beberapa meter tak jauh di belakangnya dengan anak panah yang siap dilepaskan untuk membunuh binatang buas yang datang. Anak ini tersadar, ternyata sepanjang malam dia tidak sendiri. Tanpa sepengetahuannya, ayahnya berjaga semalaman untuk melindunginya dari serangan binatang buas. Mama terharu mendengar cerita ini. Dalam hidup, seperti anak kepala suku, kita sering merasa sendiri, takut, dan tegang menjalani hidup. Sebenarnya, kita memiliki Tuhan yang baik yang selalu menjaga dan melindungi kita. Kesulitan yang kita alami diizinkan Tuhan sebagai ujian kedewasaan kita. Dengan terus percaya dan terus berharap pada Tuhan, kita bisa merasa tenang dan tidak perlu takut pada hari esok. Itu betul, Ma. Papa setuju. Semua orang punya harapan tentang hari esok. Semua ingin mendapatkan apa yang diharapkan. Tapi kadang keadaan menjadi sulit dan hidup seolah tak ada harapan. Sesulit apapun tetap berharap. Pengharapan itu sauh bagi jiwa kita, karena Tuhan baik dan dapat diandalkan. Masa depan sungguh ada dan harapan tak akan hilang. Pengharapan itu sauh bagi jiwa